Alhamdulillahirabbil alamin. Senin 6 September 2021, Bu Yulia bisa bertemu dengan anak-anak Dua Al-Ghazali yang soleh solehah. Hari ini Bu Yulia akan menemani anak-anak untuk belajar tematik tema 2, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak, untuk sub 3 itu bermain di lingkungan sekolah. Mudah-mudahan anak-anak di pekan ini bisa merasakan bagaimana berteman dengan teman di sekolah. Walaupun terbatas ya anak-anak. Hari ini Bu Yulia akan mengajak anak-anak untuk belajar tentang matematika, yaitu perkalian dan pembagian masih. Lalu tentang kosakata dalam teks bacaan dan tentang SBDP ya. Mengenal karya imajinatif 2 dan 3 dimensi yang telah anak-anak praktikkan ya. Kita akan membaca dulu teks lomba tenis meja di buku paket 131-132. Tapi sebelumnya Bu Yulia ingin mengajak anak-anak untuk melihat landasan yang ada dalam PPT ini, yaitu Surat Al-Kahfi ayat 25. Walabisu fi kahfihim salasa mi'atin sinina wazdadu tis'a. Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Wah, ini sudah 300 ratusan ya anak-anak. 300 ditambah 9 tahun berarti berapa? 309. 3 menempati bilangan apa anak-anak? Iya, betul, ratusan. Nilainya 300. 0 menempati nilai puluhan. Nilainya di sana 0. Dan 9 menempati nilai satuan. Nilainya berapa? 9. Kalau ditanya tentang nilai tempat, berarti sebutkan ratusan, puluhan, atau satuan. Kalau ditanya berapa nilainya, berarti sebutkan harganya. Ada yang 300, 200, 100, ya. Tapi anak-anak insya Allah hanya belajar di rentang 150-an ya. Paling besar juga 155. Tidak akan melebihi di 150-an. Lalu kalau ditanya nilainya berapa di puluhan, berarti dari 10 sampai 90. Kalau satuan di rentang 0 sampai 9 ya. Begitu anak-anak. Kita mulai saja ya membaca teks tentang lomba tenis meja cilik. Anak-anak sudah siap? Halaman 131 dibuka ya, karena untuk melihat, supaya dilihat bacaannya, supaya bisa di kosakatanya yang baru kira-kira apa. Setiap anak beda-beda ya. Kalau disuruh membaca, berarti dari judul anak-anak biasakan ya. Lomba tenis meja cilik. Lomba tenis meja cilik kembali digelar. Lomba dilakukan antar kelas 2 SD sekecamatan. Beni mewakili sekolahnya. Lomba dilaksanakan di sekolah Beni. Ia mendapatkan dukungan dari teman dan gurunya. Beberapa teman Beni seperti Udin, Edo, Lani, Siti, Dayu, dan Mei memberikan dukungan kepada Beni dari tribun. Teman Beni didampingi oleh guru kelasnya.
Benny menangkis serangan dari lawan mainnya. Bola pingpong hampir saja mendarat di bat Benny. Sementara ini, lawan mainnya sedang bersiap-siap menangkis balik serangan dari Benny. Ketika Benny melepaskan serangan balik, langsung ditangkis balik oleh lawannya dengan gagah. Namun, bola pingpong menyangkut di net. Poin untuk Benny. Ia menang. Ya anak-anak, coba Bu Yulia mau tanya. Apa judul bacaan tadi yang Bu Yulia bacakan? Anak-anak, lihat kalau judul berarti di atas teksnya. Tapi bukan di paling atas sekali. Kalau paling atas itu instruksi. Bacalah teks berikut ini dengan cermat. Itu perintah. Judul lomba tenis meja cilik. Ya. Kalau ditanya di mana? Di mana lomba tenis meja dilaksanakan? Cari tempat. Kalau siapa, cari subjeknya. Kalau cerita di sini berarti orang. Nah, kalau ditanya mengapa, anak-anak harus menjawab alasannya. Kalau mengapa, nanti ada alasannya. Karena. Ingat, kalau mengapa, karena. Kalau bagaimana berarti anak-anak menjawab caranya. Bagaimana caranya atau keadaannya. Kalau bagaimana mendeskripsikan, menceritakan bagaimana. Contohnya, bagaimana Benny bermain pingpongnya. Wah, di sini bisa diceritakan. Benny langsung menangkis balik atau melepaskan serangan balik. Ditangkis balik oleh lawannya dengan gagah. Nah, itu kalau bagaimana ya, menceritakan. Lalu kalau di mana tadi tempat, kapan berarti menanyakan waktu. Kalau kapannya anak-anak. Jadi biasakan untuk berlatih memahami bacaan dengan kata tanya apa. Boleh di lisan berlatih dengan anggota keluarganya. Apa? Itu menanyakan apanya ya. Nanti tergantung kalimat tanyanya. Siapa berarti menanyakan orang atau tokohnya. Nanti ceritanya tergantung ceritanya. Kalau cerita tentang binatang berarti pasti binatang. Lalu kalau ditanyakan kapan berarti waktu. Di mana berarti tempat. Mengapa itu membutuhkan alasan. Harus menambahkan kata karena. Karena nanti kita akan menuangkan alasannya. Bagaimana berarti dideskripsikan, diceritakan ya, tergantung pertanyaannya. Biasanya menanyakan situasi atau keadaan ya. Nanti. Terima kasih anak-anak sudah bisa berlatih untuk kata tanya. Sekarang kosakatanya. Apa saja kosakata yang baru yang anak-anak baru dengar? Tiap orang beda-beda. Semakin banyak membaca, semakin banyak kosakata yang dipahami karena berlatih. Antar kelas berarti lombanya diadakan antar kelas. Ya, kelas berapa? 2 ya. Lalu tadi dukungan. Dukungan itu biasanya memberikan partisipasi, memberikan bantuan. Bantuan itu tidak hanya uang saja, bisa motivasi ya. Lalu apalagi ya anak-anak kata-kata yang barunya. Di sini Bu Yulia sudah memberikan kata tribun. Tribun itu panggung untuk tempat berbicara atau tempat yang agak tinggi untuk tempat para penonton, baik di stadion maupun di tempat lain. Ya, anak-anak pernah ke GBLA? Ya, itu ada tribunnya. Bed.
Bat itu alat yang digunakan untuk memukul bola. Kalau di pingpong, kalau di bulu tangkis namanya apa? Iya, raket. Kalau net itu jaring yang dibuat khusus untuk permainan olahraga. Dipasang melintang membagi lapangan menjadi 2 bagian. Di apa saja olahraga apa saja yang memakai net? Ayo anak-anak. Iya, betul. Tenis meja atau yang disebut pingpong, bulu tangkis, lalu bola voli, ya. Tenis lapangan juga sama, memakai net, jaring tapi itu ya. Jaring yang agak beda ya, jaring-jaringnya ya. Jaring untuk pingpong itu lebih kecil-kecil. Ya, nanti anak-anak bisa melihat di sekitar rumah. Biasanya kalau ada lapang bola voli ya anak-anak. Lalu anak-anak membuat latihan. Buatlah kalimat dengan kata-kata yang tadi anak-anak sudah ketahui maknanya, yaitu tribun, bat, dan net. Di buku paket saja halaman 133. Ya. Lalu anak-anak, kita perhatikan percakapan berikut. Banyak skor yang diperoleh Benny sejak babak penyisihan sampai akhir permainannya adalah 45 poin. Jika Benny melalui babak penyisihan, semifinal, dan final, berapakah skor yang diperoleh Benny setiap babak? Sekarang Benny memiliki 45 poin. Dia melewati 3 babak. Artinya berarti pakai pembagian. Benar. Ingat, pembagian ialah pengulangan yang berulang. Pembagian adalah pengurangan yang berulang. Kita kurangi saja sampai habis, sampai menjadi 0. Berarti 45 poin dibagi 3 sama dengan 45 kurangi 3. Terus kurangi 3 sampai habis menjadi 0. Yaitu dihitung 3-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 43 dibagi 3 sama dengan 15. Jadi skor yang diperoleh Benny setiap babak ada 15 poin. Anak-anak, perkalian dan pembagian itu nanti perkalian itu bisa menjadi pembagian. Pembagian itu bisa menjadi perkalian. Bisa ditukar-tukar ya. Bisa diubah-ubah maksudnya. Jadi nanti anak-anak sudah paham kalau perkalian itu penjumlahan berulang dan pembagian itu pengurangan yang berulang, anak-anak boleh memakai strategi yang anak-anak punya. Bisa aritmatika, bisa sempoa, ya, bisa menghafal. Nanti kita biasanya lah anak-anak yang belum bisa aritmatika atau sempoa itu pakai hafalan, dihafal, ya. Tidak apa-apa, nanti hafalkan yang tertentu saja. Triknya kalau satu kan sudah hafal semua, bilangan yang dikalikan dengan 1 pasti bilangan itu sendiri. Contohnya 5 kali 1 pasti jadi 5. Hasilnya 5. Bilangan itu sendiri. Setiap bilangan yang dikalikan 0, maka hasilnya akan 0. Yang dikalikan 2 juga kemarin sudah kita pelajari oleh bilangan itu sendiri ya. Jadi anak-anak tinggal menghafalkannya kalau yang belum bisa aritmatika dan sempoa. Boleh dihafalkan. Ya, nanti kita hafalkan dulu dari
perkalian 1 sudah, 0 sudah, 1 sudah. Berarti setiap anak Bu Yulia mau tahu nanti perkaliannya sudah hafal sampai di mana ya. Kita mulai dari hari ini ya. Perkalian 2 ya, kita hafalkan. Perkalian 2 ya. 1 sampai 10 nanti kali 2 semuanya. Ingat, perkalian itu berarti yang sebelah kiri wadahnya, yang sebelah kanan itu isinya. Berarti 2-nya itu isinya ya. Anak-anak, lanjutkan. Di sini ada contoh kepala sekolah punya banyak tiket. Bantulah kepala sekolah membagi tiket lomba tenis ke beberapa peserta didik. Berikut datanya. Kalau ada 28 tiket dibagi 4, maka masing-masing mendapat berapa? Ya, berarti pembagian itu pengurangan berulang. Kurangkan 28 dikurangi 4 sampai habis, sampai 0. Tuh, lihat 4-nya tinggal dihitung. Ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kalau dibagi 4, hasilnya mendapat 7 tiket. Kalau ada 30 dibagi 5, maka 30 dikurangi 5 sampai habis ya. Hitung 5-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 tiket. Anak-anak, untuk lebih memahami, anak-anak silakan berlatih halaman 135, hanya nomor 2 dan 3. Ya, nomor 2 dan 3. Sedang penerapan pembagian. Pembagian itu pengurangan berulang. Lanjut. Di halaman 136, yang paling bawah, kita terapkan lagi. Yang tadi 135 melalui soal cerita. Kalau 136, anak-anak hanya pembagian saja, yaitu nomor 1 dan 2 saja. 25 dibagi 5, berarti 25 dikurangi 5 berapa kali? Ayo, sampai 0. Lalu 29 dibagi 9. Berarti 27 dibagi 9. Sama dengan 27 dulu dikurangi 9 sebanyak berapa kali? Ayo, ya. Bu Yulia yakin anak-anak pasti bisa kalau sudah paham konsepnya. Jika perkalian maka tinggal dijumlahkan berulang. Jika pembagian maka dikurangi berulang. Pengurangan berulang. Jadi dikurangi sampai 0. Ya anak-anak, ini juga masih contohnya, perhatikan percakapan berikut. Ternyata pembagian dapat diubah menjadi bentuk perkalian. Bagaimana caranya? Begini, saat saya memasuki, anak-anak ini bisa dilihat di halaman 145 ya nanti. Ya, 145. Saat saya memasukkan 6 bola kertas ke dalam 3 kantong plastik, maka 6 dibagi 3 sama dengan 2. Terdapat 2 pada setiap kantong. Ingat, waktu perkalian, kantong itu wadahnya. 2 itu isinya ya anak-anak. Jika dibalik, sebanyak 3 kantong plastik
maka mendapatkan 2 bola kertas setiap kantong. Kalimat matematikanya menjadi 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Karena 2 kali 3 sama dengan 6. Begini anak-anak, maksudnya 3 kali 2. Ya, 3 kali 2 sama dengan 6. Ini bisa dijadikan pembagian. Hasilnya tadi 3 kali 2 sama dengan 6. Ya. Jadi 6 kalau dibagi, kita bagi. Ingat, perkalian itu 3 itu wadahnya. Ini wadahnya. Kalau ini isinya, ya. 2 itu isinya. Kita untuk 3 kali 2 sama dengan 6 bisa dijadikan diubah ke pembagian. Jadi isinya berapa tadi? 6. 6 kita bagi oleh wadah dulu. Kalau dibagi oleh wadah sama dengan, ingat, 6 dibagi 3 itu berarti pengurangan berulang. 6 dikurangi 2. Dikurangi 3. Kan 3 ya dibaginya. Sama dengan 3. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Berarti 3-nya ada berapa kali? 2. Ya. Anak-anak begitu. Jadi perkalian itu bisa diubah ke pembagian. Ataupun pembagian bisa diubah ke perkalian. Ya. 6 isinya 6 dibagi wadah sama dengan 2. Sekarang kita akan mencoba hasilnya 6 bagi oleh isi. Isinya berapa? 2 dibagi 2 sama dengan berapa ya? Ingat, pembagian itu merupakan pengurangan berulang. Berarti 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Masih ada. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Hitung 2-nya. Ada berapa? 1, 2, 3. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Begitu anak-anak. Kita berlatih ya. Nah, kita lihat di halaman 145. Tuh, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kalau 4 itu isinya dikalikan dengan isi wadah di itu ya, itu 2. 4 kali 2 sama dengan 8. Sekarang 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena 5 kalikan kedua sama dengan 10. Sama ya. Pembagian itu bisa diubah ke bentuk perkalian. Jadi anak-anak, kalau ingin bisa langsung mengetahui isi pembagian, anak-anak bisa dari perkalian. Apalagi kalau perkaliannya hafal atau pakai sudah tahu rumus aritmatika atau sempoaknya untuk perkalian. Kalau hafal bisa langsung. Contohnya nomor 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 itu bisa dicari dari perkalian 4 kali 3 sama dengan 12. Kalau hafal perkaliannya berarti anak-anak lebih mudah untuk mengerjakan pembagian.
Gian, cari yang hasilnya 12. Bisa 4 kali 3, bisa 3 kali 4 ya. 12 kalau dibagi 3 sama dengan 4. Tapi kalau 12 dibagi 4 sama dengan 3. Tuh masih perkaliannya ya. Anak-anak silahkan dikerjakan nomor 4 dan 5 saja. Karena nomor 1 dan 3 sudah kita bahas. Anak-anak tinggal 14 dibagi 7 isinya berapa. Anak-anak boleh dulu dikurangi perkalian. Pembagian merupakan pengurangan berulang. 14 dibagi 7. 14 dikurangi 7 sama dengan 7 masih ada ya. Dikurangi lagi 7. Berarti sama dengan 0. Ada berapa 7-nya? 2. Karena 2 hasilnya tadi 2 kali yang pembagi 2 kali 7 sama dengan 14 ya. Jadi hasil 14 dibagi 7 hasil bagi dari 7. 14 dibagi 7 kan hasilnya 2. Nah, 2 dikalikan ke pembagi ya, ke isi. Kalau perkalian ke isi. Kalau ini dibaginya ya. Dibagi berarti nanti kalikan 7 sama dengan berapa ya. Ternyata Bu Yulia kasih lagi nomor 4 nggak apa-apa. Mudah-mudahan lebih paham ya. Selanjutnya terakhir Bu Yulia mau mengajak anak-anak untuk mengingat kembali yang sudah kita pelajari, yaitu langkah-langkah menggambar imajinatif. Waduh, nulis langkah L-nya malah ditambah. Anak-anak dibuang ya. Anak-anak siap ya. Anak-anak buang saja L-nya ya. Jangan dibaca. Langkah-langkah menggambar imajinatif. 1. Menyiapkan kertas gambar. 2. Menyiapkan pensil dan penghapus. Penghapus kalau salah saja ya. Jangan banyak menghapus. Tidak apa-apa, namanya menggambar. Coretan-coretan aja. Dengan tidak usah dengan takut, dengan percaya diri ya. Lalu ketiga, membuat sketsa atau rancangan gambar dengan pensil tipis tidak ditekan tuh. Tipis-tipis saja namanya juga sketsa. Lalu keempat, menambahkan hiasan gambarnya. Digambar baru ditebalkan gambar yang sudah kita sketsa. Kelima, mewarnai dan menutup garis bekas sketsanya ya. Itu pelajaran waktu pekan kemarinnya lagi ya. 2 pekan yang ke belakang. Wah, udah lama yang gambar burung anak-anak. Anak-anak belum semua tuh menggambar sketsa. Hanya ada beberapa yang mencoba untuk berlatih menggambar sketsa. Tapi untuk menggambar yang kemarin 3 dimensi, yang dari bentuk bangun datar, anak-anak sudah banyak yang mengirim. Hanya ada beberapa yang belum ya, yang belum masuk nilainya. Mudah-mudahan hari ini bisa masuk nilainya untuk gambar dari bentuk bangun datar. Tapi Bu Yulia mau menguatkan lagi nih, karena kita akan PTS ada praktiknya, antara lain praktik menggambar dari bentuk bangun datar. Anak-anak sudah tahu bentuk bangun datar ada berapa? Ada 4 ya. Persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran. Lalu Bu Yulia kemarin memberikan tema 2. Boleh pilih. Perlengkapan belajar dan alat mainan ya. Kalau kita sudah menentukan mau menggambar, aku mau menggambar temanya mainan. Aku sukanya bola. Nah, si bola tersebut, anak-anak boleh pilih dari bentuk yang 4. Bukan berarti
udah gambar lingkaran aja, yang mainan yang bentuknya lingkaran. Tidak. Boleh si bola itu dibentuk dari segitiga, tapi nanti membentuk bola. Boleh si bola itu dibentuk dari persegi, tapi nanti berbentuk jadinya bola. Imajinatif ya anak-anak, tapi 3 dimensi atau 2 dimensi. Yang 3 dimensi kemarin Bu Yulia lihat Jihan kalau nggak salah. Dadu ya atau apa ya, lupa lagi. Yang 2 dimensi itu banyak. Yang 3 dimensi lagi Geiska, tempat pensil yang berupa tabung. Ya, dari bangun datar yang dibuatnya, yang diambilnya lingkaran-lingkaran. Bagus sekali. Anak-anak, terima kasih sudah memahami gambar imajinatif bendanya. Lalu dibentuknya memilih yang banyak dipakai itu lingkaran. Dan ada segitiga, ada anak yang pakai segitiga. Bukan berarti anak-anak misalnya, oh iya, aku mau menggambar dari bangun segitiga. Lalu alat tulisnya alat tulis penggaris segitiga. Tidak, bukan begitu maksudnya. Tapi anak-anak sudah menentukan temanya, lalu dibentuk. Dibentuk itu dibuat, dibangun, digambar dari bangun datar yang anak-anak sukai. Kebanyakan lingkaran ya, padahal itu indah sekali kalau pakai persegi, pakai segitiga ya, atau dikombinasi. Boleh bangun datarnya macam-macam, dari 4 digunakan semua, tapi berbentuk alat perlengkapan belajar atau mainan ya. Ingat, bukan mainan atau alat belajar yang berbentuk bangun datar, bukan, beda lagi. Kalau itu dari bentuk, cari benda yang berbentuk lingkaran, misalnya jam dinding, atau apa itu yang di sepeda, ban sepeda. Bukan begitu. Tapi dibentuk, dibuat, dibangun. Hati-hati ya. Nanti kita Bu Yulia kisi-kisinya udah beritahu ke anak-anak ya. Kita akan praktik membuat gambar dari bangun yang dibentuk dari bangun datar. Jangan lupa lagi ya nanti. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan hari ini anak-anak semangat. Lalu Bu Yulia mengingatkan untuk hari Selasa yang datang absen nomor 1 sampai nomor 12. Nomor 13 sampai 23 belajar online. Ya nanti insya Allah diingatkan lagi. Terima kasih anak-anak. Terima kasih ayah bunda dan siapapun yang mendampingi putra-putrinya. 2 Al-Ghazali. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.